bisa berapa jam gitu dengan satu posisi, misalnya diri lu matung gini. Iya bener itu gue ngalamin. Aku pernah juga satu itu beda teatrikal mah itu teater. Itu pola pikirnya yang mengatur biasanya. Masih aja teatrikal. Halo Sobat Bujang, balik lagi bersama kami di Kongko Bujang Reborn. Bersama gue Bujang 3D, Bujang Humor, Bujang Akik, Bujang ini, Bujang santuy, Bujang Kribo. jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tonton sampai habis. Oke, bagaimana nih kabarnya para bujang nih? Ya, panas. Panas ya. panas, hujan. Belum hujan-hujan nih, geluduk nggak hujan-hujan, yang duduk nggak pada jajan. Wah, Bujang humor tuh porsinya tuh. Tema yang kan kita bahas hari ini adalah kenalan dengan skizofrenia. Yuk, oke, Yuk. kita langsung aja nih. Kenalan dulu. Skizofrenia. Apa sih skizofrenia itu tuh bujangnya nih? Apa ya? Jadi kita semua ini kan skizo nih ya. Iya, Pengidap skizofrenia kita semua kan. iya kita semua betul. Udah bertahun-tahun kita. Pasti kita banyak lah ya, lumayan banyak lah baca-baca gitu ya. Kita masih pada nyari tahu nih penyakit gua apa sih nih. Belum lagi kita gabung di KPSI, nanya ngobrol sama Bujang Klimis, Iya. sama Pak Bagus, Iya. Pak Iman. Betul. Jadi skizofrenia itu gangguan psikotik yang utamanya itu gangguan kognitif, afektif, sama Perilaku. atau motorik. Motorik. Yang kelima kognitif apaan sih? Kognitif itu pola pikir kalau nggak salah deh. Pola pikir ya. Pola pikir, menyerang pola pikir ya berarti ya. Intelektual. Intelektualnya. Betul. Itu biasanya ya pengetahuannya jadi sering lupaan tuh kayak aku juga sih. sama sulit konsentrasi juga ya. Sering lupa emang bujang 3D. Lupa lu. Lupa. Lupa. cara pikirnya juga nggak masuk akal, Iya. Contohnya gimana tuh? Contohnya gimana? nggak rasional. Oh, gitu. Rasional. Nah, kalau kan ada 3 tadi kan, kognitif, ya berpikir. Iya. Afektif apa afektif? Afektif itu adalah perasaan, Oh, minat ya, sikap. sikap gitu Iya, ya. Gue juga pernah tuh hilang minat tuh. Minat belajar. Biasanya kan Rajin ya. rajin malam-malam pengen tidur ya. Mau baca buku dulu biasanya kan biar bisa tidur. Ini enggak. Ngapain? Baca apa tuh? Emas. Iya, jadi hilang minat. Habis apa? Baca yang gituan lain kali. Kita. Kenapa ada yang ituan tuh? Yang gituan tuh, yang biru-birunya. Nah, kalau psikomotorik apa Bujang Santuy? Gejala pada orang skizofrenia yang mengalami Keterampilan yang mengalami atau memiliki gangguan keterampilan Motorik. Iya, jadi itu ya 3 itu yang serang tuh ya. Kognitif, berpikir, afektif, minat, motorik, gerakan. Tuh. Jadi kalau kayak gitu punya ciri khas kali kalau ODS itu ya. Ada. Iya. Kita ini punya ciri khas ya. Keren dong dan dong. Beda sama orang lain kita nih. Beda sendiri dari orang lain ya. Ciri-cirinya apa sih biasanya tuh orang ODS atau orang dengan skizofrenia? Ada yang tahu nggak sih? Bujang 3D? Ciri-cirinya ya pola pikirnya itu tidak berhubungan dengan logis. Jadi kayak apa ya, gimana ya? Kayak misalnya dia mau misalnya gue pengen ke pasar nih. Padahal tinggal ke pasar, paling nggak ke pasar, dia ke toko lain apa gitu. Ya berubah pikiran gitu. Berubah pikiran di tengah Bisa jalan. juga pengaruh hantu-hantu gitu, hantu juga bisa. Hantu Gimana gimana? itu hantu? Takut kali. Ada bayangan hitam atau bayangan Lihat putih. bayangan gitu. Iya. Itu padahal orang nggak ngeliat Orang gitu. nggak lihat gitu. Logis ya. Nggak logis gitu. Bayangan pink ada nggak? Bayangan pink. Mungkin. Warna pink. Gua Jadi pernah pola pikir yang tidak saling berhubungan dengan logis itu kayak misalnya merasa diawasi gitu kan. kayak Bujang Akik ya. Nah, kalau Bujang Akik kayak gimana pengalamannya? Yang mana tuh? Itu lihat CCTV. Nah, Oh iya CCTV. Gimana Bujang Takut Akik? diawasin itu. Oh, jadi lo kalau lihat CCTV ketakutan gitu? Takut diawasin. Harusnya lu ini fotogenik lah.
gambar gitu. Enggak ada gambar. Jadi kalau lihat CCTV itu takut diawasin gitu. Gitu. Bahkan di laptop gue kameranya gue tutup pakai stiker. Serius Biar loh. nggak Gue tutup. kelihatan ya. Untung laptop gue udah rusak. Tapi sekarang Sampai sekarang gue tutup. belum berkurang gejalanya Bujang Akik. Gejala udah berkurang, cuman isolasi stiker yang di laptop masih nempel. Masih pelan-pelan coba buka, ntar kalau masih takut tutup lagi, buka lagi, latih lagi kan. Iya. Iya betul. Terus apa lagi ciri yang kedua Bujang Santoy? Yang kedua kok Ini memiliki persepsi Ciri-ciri yang keliru. ciri-cirinya. Memiliki persepsi yang keliru. Persepsi sendiri yang keliru ya. Iya, Contohnya apa? Contohnya ya kayak kita halusinasi sebagai ilmuwan. Padahal kita Paham kali. kita nggak ngerti apa-apa. Paham kali. Paham ya? itu Waham, kalau ya. persepsi yang Halusinasi keliru. itu kan meliputi panca indera. Oh, gitu. Halusinasi. Penglihatan, Pendengaran, pendengaran, penciuman, Penciuman Penciuman. perabaan. Kan persepsi kan itu pemikiran juga. Iya. Bisa juga sih disebut. Terus adalah cirinya afeksi yang datar bahkan tidak sesuai. Lo ngalamin gak sih? Kalau gue ngalamin, kayak gue tanpa emosi gitu, gue Iya, wajah gue ekspresi datar, marah enggak, sedih enggak, gembira enggak, datar. Lo pada ngalamin gak sih? Yang keribu lo ngalamin nggak? Waktu awal-awal sih gue nggak lama sih, cuma kayaknya gue ngalaminnya cuma lebih terpaku gitu. Kayak Terpaku. datar aja ngeliatin, diem. diem, nggak mau Ada tuh ngapain. Ada tuh temen Cuma gue ada akhirnya lama-lama karena ada dari dalam diri, ya kita yang harus berusaha itu. Ini gue diem mulu nih, kenapa sih? Iya. tapi Ya kalau udah, ngoceh ya orang nggak ngerti. Jadi Kalau mimik mukanya kayak sih tetap aja datar gitu, nggak marah. itu perubahan pola pikir tadi tuh. Bisa Nggak jadi. marah. Cara bicaranya juga nggak ini ya, nggak naik turun, datar aja Iya. gitu, datar aja gitu. Flat lah gitu ya. Flat gitu. Oh, orang nggak ngerti juga. Kayak apa yang ditanyain diomongin. misalnya udah makan, iya gitu aja, Oh, udah gitu nggak aja. ada belakangnya Gimana sih apa-apa. kalau Sekarang Bikin kita nanya ekspresi lagi, gimana sih? udah makan belum? Kita balik lagi, kamu udah. Gitu. Iya, Iya, kalau orang yang orang biasa. ada ya. tanpa TikTok audiens itu yang disebut TikTok. Kita nggak TikTok ya kalau tanya orang jawabnya pendek-pendek, singkat-singkat gitu ya. Kayak pemikiran kosong gitu, pikirannya Iya. kosong gitu, nggak ada Kayak kosan-kosong gitu ya. Iya, kosong pikirannya pelongo gitu, pelongo aja gitu. Gitu. Iya, terus satu lagi cirinya aktivitas motoriknya kerja dengan yang lain. Iya, Nah, itu gue pernah nonton film ya di YouTube apa gue download gitu ya. Jadi ada tuh di Amrik ODS, Ambrek tuh bener. Amrik gue lihat. Jadi dia buka baju di rumah, gini gerakannya, gini lama gitu gini aja. Dia merasa binaraga atau gimana? Nggak ngerti gitu. Di situ nggak jelasin, cuma dikasih lihat aja gambar nih ODS kayak gini kata. Itu nanti masuk ada loh, Hah? teatrikal gitu ada loh, teatrikal. teatrikal. Ada yang bergerak statis gitu, ada memang ada, tapi dia lagi mentas seni apalagi ngapain gitu. Kalau mental seni mah orang normal. Iya, Iya normal. dong. Iya. Wah ini dia nggak tujuan apa-apa. Pokoknya dia bergerak seperti itu aja, nggak ada tujuannya ya. Nah, untuk lebih mengetahui diagnosis skizofrenia, seorang ahli perlu melakukan apa nih? Observasi Tuh, observasi terhadap perilaku. yang dialami Yang gangguan skizofrenianya jadi itu. harus sering-sering ketemu ya gitu. Jadi kita kan kalau pertama kali psikiater ditanya-tanya kita kan, kamu ngerasa apa? Terus kita gerakan kita juga dilihatin sama dia. Cara ngomong kita, tata bahasa kita. Iya betul. Nah, habis observasi itu ada obat, misalnya tuh harus minum obat secara Teratur. Dan Semua pada minum obat sini kan? waduh, minum Nah, 13 suatu hari. Tuh obat. Ya, Canda, bilang tadi bercanda. Sensor tuh. Racun kan. Racun buat jahat-jahat di dalam tubuh lo. Iya. racun cinta biasanya jatuh cinta. Oke, jadi gejala skizofrenia tuh ada berapa aja sih, Bujang Kribo? Gejala skizofrenia tuh ada gejala positif, negatif, sama terus ada gejala disorganisasi sama gejala katatonia. Nah, gejala positif nih. Gejala positif Coba orang Bujang dengan Santuy. skizofrenia
gejala positif, orang dengan skizofrenia memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan Ya. Tidak rasional ya. atau Delusi. Delusi. Itu delusi. seolah-olah Heeh. seolah-olah merasakan sesuatu yang fenomena Tanpa tanpa ada pengalaman yang dilewati. Ya, kalau yang tadi keyakinan berawan kenyataan itu delusi atau waham. Kalau fenomena tertentu tanpa ada pengalaman dilewati namanya Halusinasi. Kita semua pasti ngalamin ya. Iya, ngalamin. Coba ada share Bujang tuh yang delusinya apa aja? Waham curiga sih gue. Oh curiga, Waham curiga, aku gampang curigaan. curigaan ya. Iya. Di bis gitu ya. Di Oh, bis ada orang sama- gini-gini. Gue gampang curigaan Orang orang curiga ya. Lu ngatasinnya gimana? Curiga ini apa pengen dicuri berpikir gitu. rasional aja sih Atau bahwa positif itu aja. iya bahwa itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Itu hanya Kalau delusi semata. Lo punya Kribo gimana? kalau Delusi lo, paham lo? waham gue dulu kayak gue merasa apa ya, orang suci lah gitu. Ya, saint gitu ya. Tapi nggak lama untungnya. Gue baru sadar gue ternyata gue orang biasa, bukan orang suci gitu. Gue pernah tuh sama sekilas doang sih, cuman bayangan-bayangan itu doang. Kayak pengen jadi rasul gitu. Curiga kadang duitnya banyak nih, misalnya aku punya 20 juta ya. Itu Gue bagi-bagiin. Aku takut dicuri orang, curiga nggak tuh? Kalau gue waham serem banget gue. 2 kali sih, pertama gue soal Satrio Piningit gue merasa gue Satrio Piningit gue menyelamatkan Indonesia, tapi itu paling cuma beberapa hari gitu, beberapa hari. Yang kedua waham jadi dajal gue paling mengerikan. Jadi gue kalau matanya 3 gitu ya, apa tuh ini mata 3 aja. Jadi gue suara-suara itu nyuruh lu kalau nggak gue bilang nggak lakuin apa yang gue bilang, lo jadi dajal atau enggak lo dajal, lo harus begini-begini gerakannya. Gue begitu sampai ngegelandang gue. Kalau gue pikirannya jadi kayak apa ya, terbawa gitu. Misalnya mata 3 nih, mata lihat nih, mata ada 3 padahal ada 2 kan. Pakai kacamata 4 ya. Iya 3 atau gitu doang, takut-takutin sih emang. Kalau halusinasi pernah ngalamin nggak? Nggak pernah. Halusinasi gue pernah. Halusinasi gue pernah. Gue bukan pendengaran tuh. Gue ngerasa orang tua gue udah nggak ada waktu itu. Malah masih lengkap. Jadi di keluarga gue tinggal gue doang sendiri. Sisanya itu korban gitu, korban entah pembunuhan entah apa gitu. Kan halusinasi penglihatan, bukan Halusinasi itu fenomena, merasakan fenomena tertentu tanpa ada pengalaman yang dilewati, tanpa ada dialami. Panca indera. Gue halusinasi apa ya? Gue pengen pengen suara-suara voices in the head. Yang kayak Dajjal itu kan. Hearing voices ya. Hearing voices kalau gue. Itu halusinasi. Delusi sama halusinasi beda. Beda. Halusinasi lu ngerasa apa yang lu lihat itu nggak sebenarnya. Sebenarnya. Kalau waham atau delusi, keyakinan lu berlawanan. Ini misalnya A, teman lu ternyata bukan. Tidak bisa dikoreksi dengan faktanya. Jadi kalau gitu ya. Kalau gue dengar suara-suara bos gue nih cerewet. Nah itu delusi. Kalau indigo tuh gimana? Misal indigo itu ya punya teman sahabat gaib dia. Bisa melihat sesuatu ya. Iya. Itu perasaan dia doang itu kalau indigo. Kalau indigo minum obat nggak sih? Enggak. Enggak. Biasanya kalau indigo udah lahir. Indigo indigo kita harus cari nanti bidang kami indigo aja. Seru tuh indigo. Ntar dia bawa jinnya banyak. Nah kan tadi ada gejala positif, negatif, disorganisasi dan katatonia. Tadi gejala positifnya kan. Iya. Sekarang gejala negatifnya yang humor. Kognitifnya itu kehilangan kesadaran misalnya ya. Gejala negatif. Gue gejala negatif gue. Oh ya udah, bujang santuy. Gejala negatif ODS. 1, kemunduran dalam berperilaku. 2, hilang minat terhadap sesuatu. 3, kehilangan hasrat untuk berkegiatan. Kesulitan melakukan aktivitas seperti orang pada umumnya. Ekspresi wajah datar. Tidak ketika melakukan aktivitas apapun. Tidak berminat. Tidak ada ekspresinya.
Jadi kehilangan minat gitu kan. Dia belajar, belajar tuh biasanya tuh. Nggak selalu belajar aja kalau gue lihat. Kayak misalnya kita disuruh nyokap nih, ngebokap. Lu sono gi, servis motor. Enggak, ntar aja. Malas itu Lu tidur ya, emang hampir sama. Kalau dilihat hampir sama sama malas. Itu berarti kehilangan hasrat itu mau bantu. servis. Buahnya hasrat ya. Iya, kehilangan hasrat itu namanya buat servis. Iya. Kan disuruh servis, nggak mau. Tidur kan. Tidur. Iya. Hasrat ya. Ini menuju ke depresi kayak nantinya ya. Akhirnya menuju ke situ karena nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi kamar yang ngurung di diri. kamar ngurung diri. Pikirin masa lalu ya. Masa lalu nggak selesai. Jangan disuruh makan mau gitu. Iya. Makan enak ya. Pikirannya sepantang berarti ya. Apa sih data pikirannya? Sepantang apaan? Sepantang berarti. Apa sepantang? Sepantang gua kalau sepantang. Kayak layangan, sepanang kali. Sepanang, iya sepanang. Sepantang tegang gitu ya. Layangan. Pandang apa ya? Biar tahu sobat bujang di rumah, pandang apa? Sepanang itu tegang ya, tegang. Jadi kemunduran perilaku, kehilangan minat, afeksi datar, ekspresi wajah datar, itu gejala negatif. Jadi gejala negatif itu yang tadinya ada, selanjutnya nggak ada gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya bujang 3D. Betul. Gejala disorganisasi. Ya kalau gejala disorganisasi ya Yang apa ya? Berbicara sama perilaku aneh. Punya kurang apa? Kurang bisa negosiasi. Suka ngomong sendiri. Negosiasi apa nih? Bisnis Kayak apa tanah? Bisnis aku dulu ini bikin gerobak gitu. Oh, jual beli gerobak. Terus ngelas pagar. Aku pernah tuh ngelas pagar tuh. Aku SMS, iya Pak udah jadi. Besoknya lagi dia nggak jadi, nggak minat. Organisasi bukan itu, Mas. Itu berbicara. Itu bukan organisasi, itu nggak ada yang mau. Itu orang nggak jadi. Nggak cocok, nggak jadi. Bukan. Padahal kalau gejala disorganisasi itu cara berbicara dan perilaku aneh. Suka bicara sendiri, ngoceh sendiri di jalanan. Aku nggak aneh. Nggak, lo nggak ngalamin itu. Enggak. Ya nggak semua lah. Nggak semua gejala kita alami. Aku baik-baik saja kok. Biasanya paling banyak tuh yang positif sama negatif. Iya sih, tukang las tadi. Tukang las ya. Ya udah ntar promosiin Shopee deh. Ini sekalian promosiin ya berarti. Kata Tony apa Bujang Tribo? Kata Neonia itu yang gerakan yang sering diulang secara berulang-ulang. Oh gitu. Pelakunya. Atau kadang dia mematung. Iya, gue pernah lihat di YouTube waktu itu diwawancara, udah diam aja begini. Dia diwawancara sambil diwawancara itu tahun 1960-an atau 1970-an. Siapa mau bilang? Hah? Bukan di YouTube. Di YouTube. Kalau gue pernah rekayasa kali. Kalau gue pernah ngalamin gue pernah ngalamin waktu gue sempet rehab dulu. Ada namanya siapa? Misalnya siapa lah gitu. Jadi dia itu apa? Satu posisi bergantinya lama. Jadi dia nongkrong sejam, dan udah bosan terpindah lagi, kan nongkrong di mana lagi, atau rebahan sejam terbangun. Kayak apa ya kalau gue bilang kayak patung gitu. Asem kali itu nggak ngerokok. Dia udah terpaku sama kegiatan seperti itu. Jadi dia ngabisin waktunya waktu di rehab ya gitu. Melamun gitu ya. Diem aja gitu. Diem aja dan mematung gitu. Dengan Tiap satu hari posisi. Gitu. Iya. Kalau asemnya asam ngerokok gimana tuh? Kira-kira di atas gua 20 tahun lah. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Iya, sama kayak yang di YouTube. Itu kalau kayak gitu parah ya. Kita itu gue saking kasihannya nyampe ngajakin dia ngobrol, nyuruh dia bergerak, kayak misalnya udah jangan diem mulu, ayo bergerak. Ngajak olahraga atau jalan-jalan sekitar rehab. Ya. Biar dia nggak terpaku dengan katatoniknya itu. Gue pernah lihat di masa orientasi gitu, ada yang ditanya diem aja gitu, ditanya diem, kalau nggak nangis aja gitu, itu murung. Enggak, bukan, kalau itu bukan maksud gua, bukan diem atau nangis, maksud gua dia memperagakan posisi satu posisi itu lama gitu. Iya, lama diduduk kayak bengong gitu, ditanyain diem aja, terus kalau nggak nangis gitu, ditanya nangis kenapa? Tapi setelah itu bisa ngomong lagi.
lagi pulih paling pas sudah selesai pulang ke rumah gitu. Nah itu bukan kata gitu. Kalau ini Rumah terus balik menerus lagi. itu seharian tiap hari Balik lagi gitu lagi. Itu mungkin dia trauma kali cuma. Mungkin dia nggak mau ngomong kali. Iya. Atau Kalau dia gitu harus no komen kali dia ngomong gitu. Enggak, kalau gitu Bisa harus jadi. ini nggak sih rawat inap gimana sih? Sebenarnya Siapa tuh yang pernah rawat inap tuh? Gua nih ya. Sebenarnya kalau gue lihat si tadi ini yang kata Tonik ini nggak perlu dirawat inap karena dia nggak gelisah, nggak agresif, nggak agresif. Cuma dia terpaku dengan kondisinya dia. Mematung itu, iya. Kalau gue pernah bengong doang. Nggak perlu sebenarnya. Gitu. Gue pernah bengong aja. Orang ngomong apa juga diem aja gitu. Diem pernah, tapi badan nggak kaku. Tapi ngerokok. Nah itu beda. Kata Surya tadi beda. Kalau ituan itu bukan itu. Itu berangan-angan. Ngayal ya. Ngayal. Melangkah kali ya. Ayal. Yang gue bilang di YouTube tahun 1960-an sampai 70-an tuh gitu. Wawancara diem aja gitu. Wawancara ada tulisan nih kata Tonik. Itu kira-kira bisa sembuh ya bujangnya? Dan ada yang bisa berapa jam gitu dengan satu posisi, misalnya diri lu matung gini. Iya bener itu gue ngalamin. Aku pernah juga satu. Itu beda teatrikal mah itu teater. Itu pola pikirnya yang mengatur biasanya. Masih aja. Itu pola pikirnya yang ngatur biasanya kalau diam gitu. Ada yang udah cepet diem aja. Nggak ada apa-apa diem aja. Kita pikirannya dari gitu. Mungkin kalau gua tuh gabungan depresi sama trauma kalau gue lihat. Jadi dia terpaku aja gitu ya udah. Bahkan dia nyampe nggak ngerokok, bayangin aja. Tapi betah gitu dengan posisi yang sama. Berarti udah lumayan berumur ya? Udah berumur. Waktu itu masih 20-an. Dia udah 40. 40 sekitar beda setengah umur gua. Kalau sekarang hidup mungkin 50 lah. Kita doain deh mudah-mudahan sembuh ya. Amin. Abang itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih faktor-faktor penyebab skizofrenia. Itu apa aja sih Bujang ini? Jadi gini ya. Jadi skizo itu setelah gue baca-baca gitu ya. Iya. Ternyata itu multifaktor, nggak cuma satu faktor aja. Berbagai macam faktor ya. Saling mendukung lah, mungkin berdiri sendiri, atau saling menguatkan. Ya, itulah macam-macam. Ada 2 faktor ya kalau masalah. Internal, eksternal masalah ya. Apa aja internal coba? Internal biasanya itu penurunan genetik. Terus perubahan biokimia dalam otak. Terus satu lagi kondisi otak yang abnormal. Kalau eksternal itu biasanya pola asuh tuh dari orang tua tuh diingat-ingat tuh perilaku ya. Orang tua harus mikir ke situ tuh dari kecil. Harus jadi orang tua. Tapi harus kita jadi orang tua harus kayak gitu. Tapi kalau yang gue lihat dari pola asuh itu nggak selalu jadi faktor juga. Mungkin anaknya yang terlalu baper atau apa, jadi dia terpengaruh kali. Perilaku lingkungan kali ya. Juga. Bagi temen ya, temen juga harus milih-milih, nggak boleh asal temen gitu. Nah ini faktor internal penurunan genetik. Para bujang ada nggak yang keluarganya skizo juga? Gue nggak ada sih. Kalau gue sih nggak ada, cuma gue ada gue. Genetik berarti. Kalau gue sih bukan skizo, bisa dibilang. Kalau ada yang depresi keluarga. Jadi cepet sedih, cepet apa. Pasti ada lah kalau di setiap keluarga pasti ada, cuma nggak selalu skizo gitu kenanya, bisa depresi, bisa bipolar, bisa apa, pasti ada. Kecemasan dan psikososial ya. Terus kondisi otak yang abnormal nih kan katanya hormon kita nggak seimbang gitu ya. Iya. Skizo itu kebanyakan dopamin atau kekurangan sih? Kebanyakan dopamin. Dan gue dengar dokter juga psikiater nggak bisa tuh ngecek di otak nih kadar hormonnya segini, ini kadar hormon nggak ada, belum ada teknologinya. Jadi ya makanya dia melakukan observasi dari cara perilaku kita, wawancara keluhan kita apa aja. Dari situ dia menyimpulkan kadar ininya berkurang, kadar ini berlebih. Dari cara kita tanya jawab mungkin. Ya psikoterapi ya. Genetik. Farmakologi. Genetik.
Iya, genetik. Genetik itu faktor keturunan. Kayak Hereditas. Hereditas. Dari silsilah keluarga gitu. Ya, kalau ada yang katanya kalau keluarga kita ada yang mengalami, kita 10% lebih kuat mengalami gitu. Kayak gula. Nah, itu harus bisa jadi, bisa enggak. Tapi psikiater sih bilang belum tentu. Tergantung lu mendidiknya. Makanya balik lagi ke pola asuh. Balik lagi ke pola asuh lagi. Terus jangan sampai kena drugs gitu. Jangan kasih stres yang menumpuk anak itu. Kayak misalnya kalau dari pola asuh atau dari perilaku yang abnormal tadi yang dibilang sama Bujang Nyeli, mungkin pada masa kehamilan ibu kita mengandung kita mungkin bisa mempengaruhi otak juga. Misalnya ibu kita depresi waktu mengandung kita, atau misalnya mempengaruhi ke otak kita ya, jatuh. Iya, gimana mau di ini kita mau diturutin. Bisa udah isi belum? Nah, terus kesimpulannya ODS pulihnya dengan apa nih Bujang Kribo? ODS pulihnya dengan minum obat rutin sesuai petunjuk dokter, terus melakukan konseling dengan psikiatri atau psikolog, terus melibatkan dalam aktivitas ya sehari-hari, berarti berkegiatan ya, jadi nggak boleh diem. Jadi sebaiknya sih kita nulis bukan jurnal. Semacam rencana harian gitu ya. Pagi ngapain, kegiatan harian. Namun jam 6 ngapain. Kalau muslim kan udah harus sholat subuh. Terus habis sholat subuh ngapain, jam ini sih ngapain, jam ini ngapain. Jadi biar ada kegiatan. Kita kan tahu juga ada teman kita yang kalau nggak ada kegiatan akhirnya jadi malas gitu kan. Sebenarnya sih dari dalam dirinya juga. Kalau emang orangnya udah males mah di tabiat itu, kalau menurut gua susah ya. Jadi malas minum obat juga. Bisa lama-lama kayak gitu. Iya, malas minum obat juga, jadi gue nggak penyakit loh gitu. Jadi pemikiran gitu. Makanya kita sebagai teman saling mengingatkan aja ya. Ada teman juga gitu yang dia malas gitu, jadi malas minum obat gitu. Terus minum obat sama malas ngapain aja? Ya dia ngopi, ngerokok, makan ya. Iya, makan, minum, makan, ngerokok. Enak pula tuh ya. Iya, enak banget gitu. Jadi orang mau DGJ tuh surganya dunia katanya. Bisa kata-kata sensor tuh tadi tuh. Halo, surga dunia. Dua lagi ODS dapat pulih dengan dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat, caregiver ya. Kita punya caregiver semua kan? Punya. Alhamdulillah. Keluarga mendukung pengobatan ya. Iya, keluarga, pasangan, ya kan, Bujang 3D. Edukasi. Iya. Aku lagi. Terus melatih ekspresi emosi, gimana caranya ya melatih ekspresi emosi ya? Senam muka kali ya. Makan permen karet. Iya, bisa makan karet, senam muka atau di depan kaca kita tersenyum atau berkaca gitu. Kalau menurut gua baca buku, novel, baca kenceng-kenceng. Kamar sendirian. Iya. Baca aja kayak lo lagi teater gitu. Terus orang lewat ekspresi itu dengan senam muka gitu. Mainkan senyum bagaimana, marah bagaimana, terus gimana. Juga mainkan urat-urat. Ini senam muka lah. Urat-urat apa? Baso. Urat saraf gitu. Urat bawah gigi, urat muka, bau pinggang gitu. Lemaskan. Oke, kayaknya udah lumayan mendalam juga kita ngebahas ya. Iya. Walaupun ya kita bukan psikiater, bukan ahli jiwa. Maklum kalau pembahasannya kita ini masih kurang jelas. Kalian bisa googling aja nanti lebih jauhnya lagi. Atau baca buku. Kita punya buku nih lebih dekat dengan skizofrenia. Kalau kalian mau dapatkan buku ini bisa ke Tokopedia KPSI dan Shopee ya. Dan Shopee-nya. Jangan kemari juga bisa nggak? Bisa langsung. Juga ada apa? Scan barcode. Lebih tahu banyak tentang skizofrenia nih. Scan. Apa Bujang Santuy? Dukungan KPSI dengan berdonasi Scan Me. Dukung KPSI untuk tetap bertahan, donasi ke sini ya teman-teman, bisa di scan.
Oke. Sebelum nutup gue punya quote nih, boleh ya? Boleh. Sukses yang pelan-pelan membangun karakter, sedangkan sukses yang cepat membangun ego. Jadi santai aja, kita berproses semua dalam mengejar kesuksesan, oke? Oke. 1, 2, 3. Salam sehat jiwa.